Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang wudu. Kalau berbicara wudu, maka banyak pembahasannya. Yang pertama, apa sih wudu itu menurut bahasa dan menurut istilah? Jadi, ma ta'riful wudu? Apa definisi wudu? Baik secara etimologi maupun terminologi agama. Kedua, kapan mulai disyariatkannya wudu? Kapan mula-mula diajarkan wudu? Yang ketiga, apa hukum-hukum wudu? Yang keempat, faktor apa yang mendorong kudu wudu? Kemudian kelima, apa fardu-fardu wudu, rukun-rukun wudu apa-apa? Yang keenam, apa sunnah-sunnah wudu, baik sunnah sebelum wudu maupun sunnah ketika wudu maupun sunnah sesudah wudu apa-apa. Berikutnya, apa makruh-makruh wudu. Berikutnya, apa batal-batal wudu. Dan terakhir, apa yang diharamkan oleh agama kalau enggak punya wudu. Inilah yang akan dibahas ke depan. Begitu. Mungkin habis lebaran. Ya kalau pengen semuanya tuntas. Atau mungkin sampai tahun depan ini kan berlembar-lembar ini. Masih ngomongin wudu. Inilah gambaran-gambaran wudu. Yang pertama, definisi wudu. Wudu itu, saudara, secara bahasa mustaq daripada wado'ah, bimaknal husni wan nadarah. Wudu itu artinya cemerlang, bercahaya. Jadi orang yang berwudu itu, biar kata hitam, wajahnya ada air mukanya, ada cahayanya. Biar kata hitam. Biar kata putih, kalau enggak pernah kena wudu, enggak menarik. Lihat beberapa orang Chinese, pakai celana pendek, gitu, putih. Biasa aja, begitu. Kenapa kita pandang biasa? Enggak kena air wudu, enggak kena air wudu. Beda orang enggak kena air wudu tuh. Sama muslim, andai dia enggak wudu, enggak ada menariknya. Jadi nampak hidupnya galau, stres, susah. Enggak ada bahagianya, meski banyak duit. Apalagi enggak punya duit mah, lebih parah dia. Itu begitu. Itu wudu. Dan wudu di dalam terminologi agama adalah isti'malul ma'i bi'a'dha'in makhsusatin ala wajhin makhsusin biniyatin. Wudu dalam terminologi agama adalah menggunakan air suci mensucikan
Jadi menggunakan air suci mensucikan. Digunakannya pada anggota tubuh yang ditentukan. Enggak semua anggota tubuh. Dengan cara yang ditentukan. Diatur. Disertai niat. Ada niatnya. Itulah wudhu. Anggotanya ada 4 yang pokok. Wajah, tangan, pala, kaki. Pokok. Itu wudhu. Kapan mula-mula wudhu itu disyariatkan? Ini bulannya, bulan Rajab. Wudhu itu, saudara, mulai disyariatkan pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab setahun sebelum hijrah ke Madinah. Nabinya, yakni saat peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu di samping dapat perintah solat, perangkat solatnya wudhu, diantaranya diajarin kudu wudhu. Wudhu itu mula-mula disyariatkan wudhu. Kemudian apa hukum wudhu? Ada 4. Wudhu itu hukumnya ada 4 hukum. Yang pertama, wajib. Kapan tuh wajib? Semacam mau sholat berhadas. Semacam mau sholat, mau tawaf, enggak punya wudhu, maka wudhu itu diwajibkan. Jadi diwajibkan hadas ma'al qiyam ila nahwis sholat. Berhadas disertai mau sholat seumpamanya. Itu wudhu wajib. Kalau enggak wudhu dosa. Itu 1. Kedua, wudhu itu hukumnya sunnat. Sunnat. Kapan wudhu itu sunat? Banyak unsurnya. Banyak. Kita habis marah-marah, jangan langsung sholat, wudhu dulu. Sunat. Kita habis ngomongin orang, jangan marah-marah, jangan langsung sholat, wudhu dulu. Sunat wudhu habis gibah. Gitu. Mana lagi contoh wudhu sunat? Tajdid wudhu. Tajdid wudhu. Apa itu tajdid wudhu? Memperbaharui wudhu. Bagaimana itu memperbaharui wudhu tuh? Habis wudhu, udah dipakai sholat, belum batal, datang waktu sholat. Sunat wudhu dulu, wudhu lagi. Contoh-contoh, Bapak tadi wudhu buat sholat maghrib. Ini udah sholat maghrib belum nih? Udah, alhamdulillah. Udah wudhu tuh kita. Sekarang ini belum batal wudhu kita. Sampai datang Isya, belum batal juga. Tuh mau sholat Isya tuh disunatkan wudhu lagi. Namanya disebut tajdid
wudu. Tajdid wudu. Karena Qur'annya dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Bila Anda mau salat, wudu dulu, faghsilu wujuhakum, dan seterusnya, wudu dulu. Terkesan batal maupun gak batal, begitu. Tapi yang wajib kalau batal maksudnya. Kalau nggak batal, sunat. Lalu kalau wudu, tajdid wudu itu niatnya bagaimana? Niatnya begini. Nawaitu tajdidal wudu'i sunnatan lillahi ta'ala. Pada waktu basuh mukanya tuh aku niat memperbaharui wudu. Sunat karena Allah Ta'ala. Bingung kalau begitu mah, kita lagi puyeng mikirin dagangan aja lagi payah. Udah begini aja, niat wudunya yang pendek. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Udah gitu. Tajdid wudu itu niat yang pendek aja. Aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Udah jadi. Tapi kalau niatnya begini enggak jadi. Dapat ganjaran kagak, cuman basah-basahan doang. Kalau kita niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardot lillahi ta'ala, wudunya enggak jadi, cuman basah doang. Kalau niatnya begitu tuh, aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil. Kata malaikat pret, emang lu punya hadas? Begitu. Kagak. Jadi makanya niatnya yang pendek aja, nggak usah dibuat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu namanya cara niat tajdid wudu. Entar panjangnya di depan. Saya hanya memberikan gambaran kerangka umum agar kita mengerti hukum wudu macam-macam. Yang ketiga, hukum wudu itu makruh, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka dia mengerjakan begitu. Makruh. Bagaimana makruh tuh contohnya? Yang wudu makruh, tajdid wudu belum dipakai sholat, itu makruh. Memperbaharui wudu belum dipakai sholat. Kita habis wudu, baru juga selesai kaki, wudu lagi. Itu bikin boros sama air masjid. Mana jarang ngisi kotak amal lagi. Begitu. Itu namanya bukan tajdid sunat, tajdid ghair masyru'. Sama, kita wudu jam 11, belum dipakai sholat habis wudu tuh. Belum. Datang zuhur, wudu lagi, makruh. Kan udah 2 jam, enggak ngaruh. Anda belum dipakai wudunya. Pakai dulu. Baru wudu lagi. Wudu lagi. Kalau begitu saya sholat duha 8 rakaat. Habis 2 rakaat salam, mau sholat lagi, wudu lagi. Iya, sunat. Kalau memperbarui 2 rakaat wudu lagi. 2 rakaat wudu lagi. 2 rakaat wudu lagi. Itu ya kalau sampai kayak begitu tuh masuk surganya duluan kayaknya. Luar biasa. Yang kayak gitu. Apalagi taraweh kan 20 rakaat ya kan? Berarti 10 kali wudu ya kan? Tuh, kan luar biasa. Kata imamnya gua tinggal juga nih. Kata imamnya begitu. Tajdid itu sunnah. Memperberwudu kalau sudah dipakai. Kalau belum dipakai, makruh. Belum dipakai, makruh. Belum dipakai, pakai dulu buat sholat. Mau dipakainya sholat syukur wudu ke, mau dipakainya tahiyatul masjid ke, yang penting pakai tuh. Kalau belum dipakai, tajdid wudu
makruh. Makruh. Yang keempat, haram. Wudu bukannya dapat ganjaran, dapat dosa. Bukannya dapat pahala, tapi dapat palu. Begitu. Kapan tuh wudu tuh haram? Seperti perempuan lagi men wudu, lagi men, masih men wudu, namanya muraghaman li syariah, menantang agama. Haram. Lagi men wudu, nggak boleh lagi men wudu tuh, tidak boleh, haram. Haram. Baik, haram. Tuh 4 hukum wudu. Jadi wudu itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Secara hukum itu wudu. Lalu timbul pertanyaan, ini materi kita. Apakah wudu itu masuk logika, ataukah wudu itu adalah irasional? Namanya disebut ta'abbudi. Ta'abbudi itu ma la yuqalu makna, sesuatu yang tidak dimengerti akal maksudnya. Pokoknya dogma dari sononya begono ya begono. Artinya kenapa wudu itu kumur dulu, hidung, wajah, tangan, pala, telinga, kaki. Ngapa begitu? Ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang jawab ta'abudi. Biar gampang, ta'abudi itu memang dari sononya begono, udah ikuti aja. Begitu namanya ta'abbudi. Pendapat yang kedua, ta'akuli, dimengerti akal. Karena Islam itu dimengerti logika sehat ajarannya. Dari 2 pendapat ini yang mana yang kuat? Kata Syekh Nawawi, wal mu'tamadu annahu maqulul makna. Pendapat yang kuat bahwa wudu itu dimengerti. Kenapa ajarannya begini? Ini logikanya begitu. Masuk logika. Bagaimana logikanya? Begini. Salat itu adalah berbincang dengan Tuhan, ngobrol dengan Allah. Kata Nabi dalam hadisnya, innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang sholat itu adalah dia sedang beraudiensi dengan Tuhan, dia sedang berngobrol dengan Allah, sedang bercakap dengan Tuhan, bercakap-cakap. Maka lagi kita mau kondangan doang, ketemu pengantin, mandi dulu apa langsung dari tidur langsung kondangan? Nah, menjaga kebersihan karena mau ketemu pengantin, mau ketemu presiden, mau ketemu raja. Begitu juga sholat. Karena sholat mau ketemu raja di raja, mau ngobrol sama Allah, maka disyariatkan bebersih dulu dengan aturan yang diatur, yang disebut dengan nama
dengan yang disebut dengan nama wudu. Tuh, begitu logikanya. Wudu dulu. Begitu, wudu dulu. Orang mau ketemu pacar aja pakai mandi, nggak belekan. Masa mau ketemu Allah langsung aja? Enggak. Kudu bebersih dulu. Maka wudu ini adalah permulaan menuju munajat sama Allah. Rapihkan dalam wudu supaya Allah rapihkan kita dalam sholat kita. Itu begitu. Lalu kemudian kenapa dalam wudu ada dua ajaran? Satu dibasuh, satu diusap. Dibasuh, diusap. Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, sedangkan kepala diusap. Apa bedanya dibasuh dengan diusap? Kalau dibasuh airnya ngalir, kalau diusap itu airnya nggak ngalir. Ini contoh biar gampang. Ini air dari kolam, anggap aja ini kolam. Tuh saya masukin di tangan, ambil aja satu telunjuk. Tuh saya masukin, saya gini-giniin dulu. Masih basah, usapin, jadi namanya ngusap. Airnya enggak syarat ngalir, mengusap. Kalau membasuh tuh menyiram, mencuci, begitu, mencuci, begitu. Itu begitu. Jadi kalau membasuh airnya kudu ngalir, kalau mengusap airnya tidak syarat ngalir. Timbul pertanyaan, ngapa pala mau diusap, kagak dibasuh? Kok yang lain dibasuh? Jawabannya banyak. Salah satunya pala mau ketutup, seringnya ditutup. Apalagi perempuan, laki juga sunat tutup pala. Pala tuh ditutup. Jadi karena ditutup, cukuplah yang penting kena air. Kalau yang penting sekedar kena air, diusap juga jadi. Itu begitu. Pala diusap. Lagi hikmahnya banyak. Kenapa pala itu diusap bukan dibasuh? Kalau saudara dibasuh ini pala, kudu kena air yang banyak digini-giniin, itu pici hitamnya tiap minggu ganti, boros. Begitu picinya itu, gitu. Mana picinya hitam lagi? Jadi ininya nih, depannya nih, cepet kotor. Ininya nih, kalau dibasuh, diusap aja. Jadi enggak ngerusak di pici, enggak tiap minggu ganti pici, boros anggarannya, RAB lagi. Begitu, repot. Itu begitu. Pala makanya diusap. Lalu timbul pertanyaan, kenapa di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah nyuruh wudu, anggota yang kudu diusap atau dibasuh ini 4. Wajah, tangan, pala, kaki. Ngapa 4 ini? Enggak yang lain-lain. Perut, dada, begitu tuh. Leher kayak begitu tuh. Punggung. Kenapa ini? Jawabannya karena 4 anggota ini yang sering ngerjain dosa. Lewat 4 ini yang sering, lewat muka, mata tuh, naik motor mau ngaji, mana depannya ada cewek lagi pakai bajunya, baju adiknya, kelihatan tuh CD-nya,
Jadi belakang ayah. Begitu belakang. Bang nggak ngebut, nggak usah. Begitu. Tuh ini mata tuh begitu tuh. Mana pantatnya kelihatan burik lagi. Begitu. Ini namanya dosa mata. Begitu. Orang ngambil barang orang pakai tangan. Orang mau nipu, tanda tangan korupsi, tanda tangan pakai, iya pak namanya tanda tangan, pakai tangan. Ini tangan sering berbuat dosa, kudu disiram habis dosanya. Kenapa kaki? Kaki ini yang sering jalan-jalan yang enggak. Begitu, kalau tempat dangdutan aja 5 kilo aja kuat. Gitu. Kalau tempat yang baik aja. Begitu, musola masjid. Padahal dia nempel dengan rumahnya. Enggak kuat. Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini kaki. Sering begitu tuh. Mana waktu main bola bukan nyari bola, nyarinya kaki orang mulu. Ini kaki. Ini sering berbuat dosa. Ini nih kudu dihapus. Dihapusnya caranya dengan wudu. Maka 4 anggota ini, itulah kenapa yang disuruh disiram oleh Allah kalau wudu. Tuh Syekh Nawawi terangin. Kalau kita ditanya, tuh wudu ngapa 4 anggota? Yang kayak begitu ditanya. Tuh yang ditanya tuh pagar laut tuh, pagar laut. Laut tuh yang kayak gitu tuh. Tuh. Pak alasan aja padahal kagak bisa jawab. Kita itu diajarin jawabannya. Ini bagaimana wudu ini? Kok ampe kudu kumur-kumur? Sampai kemudian tangan juga kudu dicuci. Ini bagaimana ini? Wudu pakai ampe kayak begitu-begitu. Ada latar belakangnya. Ada sejarahnya. Ada tarikhnya. Begitu. Ada historinya. Dulu engkong kita namanya Kong Adam. Nih, engkong kita tuh, begitu. Maka kita ini disebut Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam itu waktu mau ngambil buah yang dilarang, itu jalannya pakai kaki, jalannya pakai, metik buahnya pakai tangan. Maka tangan ini kudu dicuci. Ngendusnya juga pakai, nyium-nyiumnya, iya, hidung juga pakai digituin. Makannya pakai, ya mulutnya kudu dicuci. Kudu dicuci. Begitu. Ngelihatnya pakai mata, pakai wajah. Begitu. Ngambil datu tangan. Tuh ngapa pala-pala nyundul daunnya. Kena palanya Adam nyundul. Karena nyundul dikit doang, maka yang diusap juga dikit. Begitu. Tuh sejarah awalnya. Tapi ini nggak boleh jadi landasan. Nanti kita kena warisan. Lah yang berbuat dosa siapa, yang kita siapa? Ini histori namanya, sejarah awal. Cara bersihinnya begitu. Pas habis makan, itu yang namanya Siti Hawa makan, tobat. Waduh, ini nggak boleh, wala taqrabati syajarah. Itu habis makan buah itu dadanya muncul. Pokoknya perempuan mau dadanya muncul payudaranya, itu mau udah pasti begitu. Nah Adam tuh nyangkut bijinya jadi jakun,
Yang ada jakunnya nih laki. Ada begininya nih. Emang dulunya nyangkut. Begitu sejarahnya. Tapi kita nggak mesti lihat sejarah, pokoknya mah begitu aja. Makanya kalau kajian sejarah kita sering berdebat sama orang-orang yang punya pemikiran berbeda. Ditanya apakah Indonesia ini dijajah sama Belanda? Ulama-ulama sejarah menjawab tidak. Begitu. Itu ulama sejarah. Apakah Indonesia dijajah Belanda? Kata ulama-ulama sejarah tidak. Kata kita yang tidak belajar dijajah bahkan 350 tahun. Kata ulama tidak. Yang dijajah sama Belanda itu bukan Indonesia, kerajaan-kerajaan. Indonesia itu baru muncul nama Indonesia sesudah merdeka. Ada nama Indonesia. Tadinya ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Banten, ada kerajaan Demak, ada kerajaan Kutai Kartanegara, ada kerajaan Ternate. Itu yang dijajah. Indonesia lah belum ada. Indonesia baru ada ketika merdeka. Namanya apa ya? Dikasih nama Indo, maka ada orang kalau Indonesia sebutannya kagak dijajah. Kalau sebutannya kagak. Orang Belanda udah pergi jadi Indonesia mah. Udah pergi. Waktu ngejajah lah bukan Indonesia. Yang dijajah itu Batavia, begitu Sumedang, kerajaan Cirebon, kerajaan Tidore, begitu kerajaan Demak, begitu yang dijajah. Indonesia bukan dulu, masih Nusantara, begitu. Tuh, ada orang menyebut begitu, jangan salahin. Itu nih berbicara pemikiran namanya. Barangnya mau itu juga sih. Begitu. Waktu dijajah tuh belum nama Indonesia, tapi ya dijajah. Itu begitu. Itu. Begitu. Kayak begitu. Jadi saudara, ini diantara alasan kenapa wudhu kudu begini, kudu begini, kudu begini. Tapi ini namanya ilat ghaiyah. Namanya ilat ghaiyah. Ilat ada dua alasan tuh. Ada ilat ghaiyah, ada ilat hukmiyah. Yang menjadi dasar adalah ilat hukmiyah. Sebab al-illatul ghaiyatu la tusbitul hukma. Ilat ghaiyah itu tidak menetapkan adanya hukum. Ini sejarah-sejarah ini enggak menetapkan ada hukum. Ya, yang menetapkan ada hukum Al-Quran nyuruh kita wudhu kalau mau sholat. Mau sebabnya apa kek? Makanya ada ulama bilang, udah dari sononya wudhu begitu. Begitu. Nah, maka ketika timbul pertanyaan, apakah wudhu itu ta'abudi ataukah makulul makna, yakni ta'akuli? Maka ulama berbeda-beda pandangan. Yang muktamad ta'akuli, dimengerti hikmah. Kenapa begini wudhu, kenapa begini, kenapa begini, ampe kenapa yang kentut pantat, yang disiram muka, apa enggak ini yang berbuat salah siapa, yang dihukum siapa? Ini enggak benar ini.
Kan yang salah pantat. Ngapa yang dihukum muka? Bukan. Emang sih yang salah pantat. Tapi yang merah bukan pantat. Kalau di muka umum, dut aja muka umum. Yang merah apa? Hah? Ya muka. Ada sambungannya. Walaupun dari pantat, sambungannya ke atas. Kalau anak buahnya bermasalah, dicopot pimpinannya. Emang begitu. Bisulan di pala. Dokter yang cerdas bukan disuntik bisulnya. Dokter yang cerdas yang disuntik pantatnya. Pasien yang bodoh, ini dokter geblek. Gua udah bayar 200.000. Masa bisul di pala yang disuntik pantat? Miring nih dokter, miring. Lu yang miring. Emang udah begitu dalam wudu. Yang kentut pantat emang yang diwasu muka. Itu udah bener. Begitu. Jangan disalahin, agama salah mulu. Lu paling bener. Lu cari hikmahnya. Lu kentut aja di muka umum. Mana ada pantat malu. Begitu. Begitu, yang malu muka yang merah. Itu kudu disiram muka, walaupun yang kentut pantat ada sambungannya. Itu begitu namanya ta'akuli, dimengerti akal tentang hikmah daripada syariat ajarannya. Segitu tuh materi yang kita baca tadi. Jadi segini aja ngajinya. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan.